Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno resmi berpamitan dari Partai Gerindra. Pada Minggu 23 April, Sandiaga diketahui pamit dan menyerahkan surat kepada Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dan di sisi lain, Sandiaga ini intens membangun komunikasi dengan Partai Persatuan Pembangunan dan disebut akan segera bergabung dengan partai tersebut. Untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kami Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Selamat sore Bang. Sore. Dan juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Iya, ada Bang Dasko, ada Mas Adi di sini. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia. Ini hari plus 3 Lebaran sudah di sini. Minal aidin wal faizin dulu ya, maaf lahir batin. Tidak ada yang mudik nih Bapak-Bapak. Enggak, belum. Belum mudik. Oke baik, saya terima kasih sudah hadir ini karena kita ingin konfirmasi langsung apakah betul Sandiaga Uno sudah secara resmi pamit begitu mengundurkan diri. Kapan itu terjadinya, Bang? Jadi beberapa waktu yang lalu memang Pak Sandi itu sudah menyatakan ingin berkiprah di tempat lain. Itu pertemuan di Kementerian Pertahanan langsung kepada Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina Pak Prabowo. Nah tapi dalam pertemuan itu Pak Prabowo justru menyampaikan ini untuk kebaikan Pak Sandi, coba dipikirkan dulu masa-masa apakah langkah yang mau diambil itu sudah tepat, karena ini untuk kebaikan Pak Sandi. Mengingat jalan Pak Sandi ini kan masih panjang, kan begitu kira-kira. Nah lalu setelah pertemuan itu juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terus bergulir dan juga aktivitas yang bersangkutan ke tempat lain. Nah itu kita juga sudah sampaikan akhirnya bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Umum itu adalah untuk kebaikan yang bersangkutan, tetapi itu kembali lagi kepada yang bersangkutan, langkah apa yang akan diambil kan begitu. Dan akhirnya kemarin pada tanggal 23 ya, 23 kebetulan ada teman-teman partai yang ingin melakukan silaturahmi ke rumah dinas saya. Ya, kita adakan silaturahmi, lalu kemudian Pak Sandi datang dan di situ dia berpamitan kepada saya dan teman-teman, sekaligus menitipkan surat untuk Ketua Umum. Oke, jadi ada suratnya begitu. Apa isi suratnya? Ya suratnya karena buat Ketua Umum ya kita nggak buka. Saya belum baru rencana besok nanti saya mau serahkan gitu loh. Baik. Nah, hari pertama Lebaran pagi itu Pak Sandi dan istri juga ke kediaman Pak Prabowo di Kartanegara, ketemu saya juga. Tetapi saya nggak tahu apakah karena situasinya nggak memungkinkan dia cuman bersilaturahmi Lebaran, nggak menyampaikan lagi bahwa keputusan yang sudah diambil dari hasil pertemuan yang lalu kan begitu. Baik, baik. Artinya sebelumnya kan diminta pikir-pikir dulu begitu. Berarti ditahan ya Pak sebelumnya, Nah, lalu kemudian bukan ditahan. Jadi kan dia kan minta pendapat. Nah, kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo, ya silakan dipikir-pikir dulu, ini untuk kebaikan Anda. Anda masih panjang, dikasih panjang lebar, ya dikasih semacam arahan untuk supaya ia menjadi masukan yang bersangkutan kan gitu. disuruh mikir-mikir tapi tidak ditahan gitu kira-kira Bang Ya Dasko. kita biasa kan kalau dalam politik itu keluar masuk itu kan biasa. Baik, baik. Saya masih penasaran dengan isi suratnya. Pada saat menyampaikan isi surat ada kisi-kisi nggak? Mungkin kan Bang Sandiaga Uno sempat mengatakan atau hanya menyerahkan suratnya, apakah ada kisi-kisi yang disampaikan pada saat menyerahkan surat tadi? Ya kan dia bilang 8 tahun bersama Gerindra, ini banyak sekali pengalaman yang membekas di hati. Pokoknya segala sesuatu saya sudah tuangkan di sini, di surat itu. Ya saya kan nggak buka, ada di mobil sih suratnya. Membekas berarti ada yang enak, ada yang nggak enak gitu? Saya nggak tahu, saya belum baca. Baik, baik. Alasannya tidak langsung disampaikan kepada Pak Prabowo begitu? Suratnya? Saya nggak tahu alasannya apa, karena kebetulan itu juga nggak ada rencana. Saya nggak tahu kalau Pak Sandi mau datang di acara kemarin, tiba-tiba datang. Sama seperti yang lain kan, tiba-tiba datang silaturahmi itu. Tidak tahu juga akan menyerahkan surat itu? Nggak tahu. Baik, Cuman karena baik. itu amanah ya sudah kan kita terima.
sudah. Kira-kira pada saat menyerahkan surat atau sebelumnya ketika bertemu di Kemhan sebelumnya, apakah Sandiaga Uno sudah menyampaikan apa alasannya untuk mengundurkan diri, untuk pamit begitu dari Gerindra? Saya nggak tahu pasti kalau dengan Pak Prabowo ya, apakah itu disampaikan alasannya. Tetapi kalau kemarin itu nggak banyak juga nyampein alasan bahwa dia ingin mengimplementasikan diri di tempat lain yang ya menurut dia akan coba-coba aja gitu. Bang Dasko nggak berusaha nanya gitu, apa sih alasannya pengen keluar, apa yang salah dari Gerindra, apa yang tidak dicapai Ya di Gerindra? sebenarnya kan nggak ada yang salah kalau di Gerindra gitu kan. Kita juga komunikasi selama ini baik-baik aja. Keaktifan yang bersangkutan juga ya di Gerindra juga biasa-biasa saja kan. Oke, biasa-biasa aja keaktifannya. Iya. Artinya Gerindra kalau Bang Sandi keluar, apakah itu biasa tidak ada yang berpengaruh dampak besar begitu? Jadi begini, kalau di partai kan itu sudah disampaikan berulang kali sama Pak Prabowo. Bahwa kita ini kan melakukan pengkaderan itu kan secara berkala. Pengkaderan itu juga dalam rangka untuk melakukan pembaruan-pembaruan, lalu kemudian mengganti yang sudah memang nggak aktif lagi misalnya kan gitu kan. Nah sehingga apapun itu ya yang mau masuk diterima, yang mau keluar juga nggak apa-apa kan gitu. Nggak keluar. Tapi kira-kira seperti apa Bang Dasko ini keaktifan atau pengaruh Bang Sandi sendiri selama ini di Gerindra? Bisa dijabarkan kepada kami di... Ya saya nggak mau banyak cerita soal itu. Baik. Tapi yang pasti kan survei elektabilitas partai selama ini yang akhir-akhir ini alhamdulillah meningkat naik itu kan karena kerja-kerja kader. Jadi kami ini sudah melakukan kerja-kerja politik itu dari jauh-jauh hari dan selalu kerja-kerja kader di bawah. Di samping tentunya rasa persatuan dan kesatuan di Gerindra ini kuat karena ada Pak Prabowo itu loh, kira-kira begitu. Baik. Kita ke Mas Andi dulu. Bagaimana analisa Anda tentang pengunduran ini, tentang pamitnya Sandiaga Uno memberikan surat? Apakah alasannya ini masuk akal enggak untuk misalnya ke tempat lain atau mendapatkan sesuatu yang lebih baik begitu? Ya, saya kira saya akan komentar dua hal. Pertama, sampai saat ini pun publik tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya yang menjadi alasan kenapa Sandiaga Uno harus keluar dari Partai Gerindra. Partai politik yang kita tahu bersama, partai yang cukup membesarkan Sandi sampai saat ini gitu ya. Bahkan Bang Dasko sekalipun diberikan suratnya, belum tahu apa isinya. Tapi kalau dilihat secara rata-rata misalnya, Sandi tentu satu yang dibaca oleh publik. Sepertinya dia terus ingin merawat harapannya untuk bisa maju di 2024. Karena kalau Sandi tetap di Gerindra, tentu harapan untuk bisa maju di 2024 tergembok dengan rapi. Karena the one and only, Gerindra itu capresnya hanyalah Prabowo Subianto, bukan yang lainnya. Itu fix dan clear. Oleh karena itu kepindahan Sandi ini ke partai yang lain mestinya perkara biasa. Karena begitu banyak partai politik yang lain, elit-elitnya pindah dari satu partai ke partai yang lain. Nggak ada soal. Yang menjadi ramai karena Sandi ini ditengarai punya keinginan untuk terus bisa maju di 2024. Inilah yang saya kira beberapa hari ini selalu kisruh, dalam tanda kutip misalnya, terjadi kegaduhan-kegaduhan yang kemudian dipersepsikan oleh publik. Karena Sandi misalnya sebelumnya tidak pamit, tidak kulunuwun dan seterusnya. Itu satu ya. Yang kedua, ini kan sebenarnya bagi Sandi satu perjudian yang cukup luar biasa. Kenapa saya sebut perjudian? Karena Sandiaga Uno pindah dari satu partai politik yang besar, runner up di Pileg 2019, ke partai politik yang menjadi juru kunci di 2019. Sebut saja misalnya P3. Ini tentu nggak main-main perjudian Sandiaga Uno itu. Kalau tidak ada harapan yang dibayangkan. Mungkin bagi Sandi dengan pindah ke P3, partai kecil, ada harapan dia akan terus di-endorse untuk mendapatkan tiket pencapresan, minimal cawapres misalnya di KIB ya. Karena sampai saat ini misalnya KIB ini belum jelas kira-kira siapa capres dan cawapres yang akan diusung. Tapi ingat gitu ya, Sandi selama ini menjadi idola, menjadi favorit dan elektabilitasnya tinggi karena melekat pada dirinya itu Partai Gerindra bukan yang lain. Justru saya khawatir ketika Sandi keluar dari Gerindra, kebintangannya itu akan hilang. Nah, kan itu yang kita tangkap sebenarnya, Bang. Berarti secara spesifik Anda ingin menyebut bahwa Sandi ingin menjadi apa nih majunya? Capres, cawapres? Iya, kalau kita membaca rata minimal cawapres lah. Karena
sampai saat ini misalnya posisi cawapres di berbagai kongsi politik itu kan gelap gulita. Sebenarnya yang menarik pasti orang bertanya, lalu bagaimana dengan elektabilitas Gerindra setelah ditinggalkan oleh Sandiaga Uno? Bagi saya sederhana, kalau kita melihat angka-angka statistik survei yang sepanjang kita lakukan beberapa tahun ini, sederhana. Orang melihat Gerindra itu the one and only, Prabowo Subianto. Jadi ketika ditanya kepada pemilih, Bapak Ibu, kenapa memilih Gerindra? Pasti yang pertama, yaitu adalah Prabowo Subianto. Yang kedua, Gerindra ini adalah partai politik yang sudah memiliki basis konstituen yang loyal. Alasan kedua orang memilih Gerindra itu karena merasa sudah lama mengenal dari partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Yang ketiga yang disampaikan oleh Bang Dasko adalah anatomi dan kerja-kerja politik kader yang terdistribusi secara kuat. Baik dari struktur, kemudian caleg dan mesin politik yang lainnya. 3 variabel ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa partai Gerindra sampai saat ini ya capaian tersuksesnya adalah runner up. 3 faktor itu. Prabowo Subianto, pemilih loyal atau pemilih tradisional. Yang ketiga adalah kerja-kerja mesin partai. Itu tidak bisa dinafikan. Jadi sekalipun Sandi itu keluar, makanya Bang Dasko ini senyum-senyum saja. Ini biasa-biasa saja. Ini bukan turbulensi yang layak untuk dikhawatirkan lah kira-kira begitu. Tapi artinya berarti Sandiaga ini ada sedikit lelah begitu karena tidak di-endorse Prabowo atau seperti apa? Bukan masalah lelah. Sandi ini kan apapun politisi pasti membayangkan bahwa di 2024 membaca kesempatan. Ada harapan yang selalu dirawat supaya bisa maju untuk 2024. Tapi kalau tidak cermat membaca peluang itu ya saya kira akan kerugian besar terjadi pada Sandi. Karena satu hal yang harus diingat bahwa Sandi selama ini punya bergen position yang cukup kuat karena posisinya di Gerindra, partai besar. Itulah yang melekat pada Sandi. Nah tinggal diuji ke depan setelah Sandi bukan Gerindra, melekat pada Sandi misalnya P3, apakah daya jual dan bergen positionnya akan sekuat seperti sebelumnya ataupun tidak. Nanti kita tinggal. Tapi kalau saya melihat bahwa biasanya kalau ada calon ingin maju di 2024 sebagai capres ataupun cawapres, yang pertama dilihat adalah seberapa kuat partai politiknya. Dia nomor urut 1, runner up ataupun 3 besar dalam pilegnya itu. Baik, Bang Dasko tanggapannya. Bagaimana Anda melihat ini bahwa nanti Gerindra ini ada sebuah kekalahan besar begitu ketika pindah dari Gerindra? Ya kalau Gerindranya sendiri, ya itu kan kita sudah sampaikan. Yang mau masuk kita terima, yang mau keluar silakan nggak apa-apa kan gitu. Karena kami akan terus fokus membesarkan partai, pengkaderan dan kemudian kerja-kerja untuk rakyat. Itu aja yang kita lakukan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam. Gitu. Baik. Nah sehingga kalau dibilang apakah berpengaruh, apakah nggak berpengaruh, bagi kita nggak berpengaruh terhadap kerja-kerja yang kita lakukan, kita akan terus kerja aja. Gitu. Lalu tanggapan Prabowo, kalau sebelumnya sempat disuruh pikir-pikir dulu, sekarang ini kan mungkin suratnya sudah langsung disampaikan kepada Bang Dasko. Belum, ya, ini sudah sounding ke Prabowo kah? Bagaimana tanggapannya Bang Dasko? Ya saya sudah kemarin langsung memberikan informasi ya kan, karena itu kemarin kan diliput termasuk CNN ada di situ, padahal saya nggak undang loh, itu CNN datang kan gitu loh. Langsung ada ya Pak ya? Ada, nah, itu pasti kan Pak Prabowo nanti lihat dari media, jadi sebelum lihat atau dengar dari media saya lapor. Lalu Lalu tanggapannya? Pak Prabowo ya ketawa aja, oh begitu, ya sudah kalau begitu katanya. Pak ada suratnya Pak, ini Pak, ya udah kamu pegang aja dulu katanya begitu. Oke, tapi sebenarnya bagaimana? Sebenarnya bagaimana hubungan internal antara Sandiaga dengan Gerindra gitu, Bang Dasko? Ya sebenarnya kalau hubungan internal kita nggak pernah ada masalah, komunikasi biasa. Sebagai menteri kalau turun ke daerah kadang-kadang ya menyapa struktur, kadang-kadang kalau nggak sempat ya enggak gitu kan gitu. Jadi apakah benar Sandi memang sejak lama sudah tidak berperan aktif untuk kerja-kerja partai atau seperti apa? Ya jadi kalau di Partai Gerindra itu kan ada peran-peran tersendiri yang memang dibagi dan terdistribusi ya. Nah sebagai menteri yang kemudian ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai profesional yang tidak mewakili Partai Gerindra, nah tentunya kami juga tidak mau banyak mengganggu kerja-kerja sebagai menteri profesional. Karena kita nanti khawatir dia nggak maksimal, karena dia kan ditunjuk bukan mewakili Partai Gerindra waktu itu. Begitu. Jadi menurut Bang Dasko seperti apa ini keputusannya? Keputusannya siapa? Keputusan dari Sandi ini? Ya kalau menurut saya keputusannya, ya saya kan nggak bisa bilang apakah bijak, apakah nggak bijak, kan yang tahu nanti Pak Sandi sendiri. Kalau kita ya kemarin kita sudah, dia pamit baik-baik, kita sudah bisa baik-baik, dan ya kita tetap
berteman. Gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Adi lagi. Sebenarnya kita melihat nih pengunduran dirinya ini terdengarnya tidak baru-baru saja ya, sudah beberapa lama memang terdengar pengunduran diri ini. Apakah ini memang tidak diberi ruang oleh Gerindra atau memang mengejar ambisi politik begitu? Saya kira Sandi sampai pada posisi saat ini tentu karena apresiasi dan ruang yang diberikan yang cukup luar biasa dari Gerindra. Jadi kalau mau jujur, Sandi bukan siapa-siapa tanpa Gerindra. Kan begitu ceritanya. Satu-satunya yang membuat Gerindra sedih sebenarnya ketika Sandi keluar ini perkawanan cukup lama. 8 tahun Sandi ada di dalamnya. Ya, hidup semati lah. Tiba-tiba kemudian harus pindah ke partai politik lain hanya karena persoalan syai'un, sesuatu lah terkait dengan Pilpres di 2024. Bagi Sandi mungkin sepertinya tetangga sebelah itu rumputnya agak lebih hijau. Kan kira-kira begitu. Tapi belum tentu juga ya. Tapi belum tentu juga, karena banyak juga tetangga sebelah itu rumput memang kelihatan hijau, tapi banyak hamanya di situ. Nah itu yang saya kira saya mengatakan tadi, ini satu perjudian yang cukup luar biasa dilakukan oleh Sandi. Ya. Ketika keluar dari Gerindra, masuk partai politik yang tidak terlampau kuat, ya saya khawatir gitu ya, daya tawar dan posisi kebintangannya yang selama ini seperti Gerindra gitu, itu hilang. Karena ke depan memang jalan 2024 cukup berliku dan mendaki. Tapi satu hal, berada di satu partai yang besar tiba-tiba keluar, bagi saya itu adalah satu insentif yang menurut saya tidak terlampau menguntungkan. Tapi overall kita akan lihat bagaimana kisah politik Sandi ke depan. Tapi yang jelas kalau kita melihat dari jauh gitu ya, Sandi keluarnya hanya urusan bagaimana Sandi terus merawat harapannya untuk bisa maju di 2024. Ini minimal cawapres lah kira-kira. Ya, Mas Adi tadi sebutkan, sudah ada sebutkan partai P3, kemudian juga tadi sebutkan hijau. Oke, kita sudah keluar, sudah tahu bersama. Tapi untuk diterima kansnya di partai yang tadi sudah disebutkan tadi, hijau P3 itu seperti apa Mas Adi? Ya kalau sering kita diskusi dengan teman-teman P3, mereka cukup welcome dan cukup senang. Karena apapun judulnya, Sandi ini adalah orang yang besar di Gerindra, punya nama besar gitu ya, populer. Dan mereka cukup berharap ketika Sandi pindah ke P3, ya Sandi bisa membawa gitu aura politiknya ke P3. Tapi itu tadi bahwa sekuat apapun Sandi, kalau kita melihat kecenderungannya belakangan memang sudah mulai digantikan dengan pemain-pemain lainnya. Bagi kita yang melihat dari jauh, di Gerindra itu saat ini cuma ada 2 atau 3 orang yang cukup menonjol ya kiprah politiknya. Prabowo Subianto, Ketua Harian Pak Sufmi Dasko, ya Pak Sekjen. Sandi itu justru dihilangkan dalam konteks bagaimana pengaruh dan dominasinya di Gerindra. Bagaimana dengan logistiknya, ya? Mas Adi? Ya Gerindra partai lama gitu ya, ini petarung sempat di dalam, sempat di luar. Saya kira persoalan logistik jangan pernah diragukan. Bang Dasko saya kira jauh lebih kuat soal itu. Tapi artinya ini hanya cawapres aja atau ambisi lain misalnya ketua umum partai atau apa? Wallahu a'lam bishawab, itu urusan P3. Tapi yang jelas sepertinya Sandi sampai saat ini masih mengincar bagaimana mendapatkan tiket pencapresan di 2024. Minimal dapat endorsement dari P3. Karena dari Gerindra sampai kiamat sekalipun nggak mungkin akan muncul nama Sandiaga Uno. The one and only Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Bang Dasko, kan masih mendebak-debak kemana-mana. Memang disebutnya tadi yang hijau, kemudian P3 begitu ya. Gerindra sendiri sebenarnya sudah ada nggak sih komunikasi politik dengan P3 sebelumnya terkait dengan keluarnya Sandi ini? Ya kalau komunikasi secara formal memang nggak ada. Tapi kalau ingat dulu pernah saya nyatakan ke media bahwa Sandi ini pengen pindah ke katakanlah P3, yaitu memang karena saya berkomunikasi atau kemudian mendengar dari teman-teman fraksi P3 di DPR. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada yang nanya, saya bilang ya saya dengar sih begitu waktu itu pertama kali kan gitu loh. Nah lalu kemudian dinamikanya apa namanya yang bersangkutan ketemu ketua umum lalu menyatakan akan tetap di Gerindra, lalu kemudian ya peta berubah-ubah namanya dinamis ya sampai dengan titik akhir kemarin ya itulah yang terjadi gitu kira-kira. Artinya komunikasinya tidak secara resmi begitu? Ya enggak lah. Enggak ada ya secara resmi. Iya. Baik, ini kan bukan pemain bola yang bisa ditransfer resmi lalu kemudian pakai administrasi dan surat menyurat dan perjanjian kan gitu. Bang Dasko, saya harus tanyakan satu hal nih yang terakhir. Jadi Sandiaga saat ini sudah pamit dari Gerindra. Lalu apakah Gerindra sendiri merasa kehilangan? Ya yang namanya
teman perjuangan datang dan pergi dalam politik kan itu biasa saja kan gitu. Di kami itu ada sumpah kader jati diri Partai Gerindra yang selalu kemudian diberikan kepada kader muda dan kader baru. Di kita itu ada Gerindra masa depan namanya yang kita kader terus. Nah itu juga kemudian soal loyalitas, kesetiaan, kepercayaan, kehormatan itu selalu kita berikan kepada kader-kader yang baru. Nah jadi soal ya datang dan pergi, kehilangan atau tidak, ya itu kan kita lihat dari sudut pandang masing-masing. Sudut pandang masing-masing. Ya, bagi kita, ya tadi sebanyak yang mau masuk kita terima, yang mau keluar ya silakan aja. Kalau balik lagi gimana Bang Dasko? Kenapa? Kalau balik lagi udah keluar balik lagi begitu? Dulu udah pernah keluar, udah pernah balik lagi, udah pernah kita terima kan. Itu. Baik, terima kasih banyak. Dan ini wawancara kita dan demikian wawancara, terima kasih sudah hadir bersama dengan Newsroom pada sore hari ini di hari ketiga Lebaran. Karena banyak yang penasaran ini bagaimana ke depannya, apakah Gerindra kehilangan atau tidak karena sudah resmi pamit. Terima kasih Bang Dasko, terima kasih Mas Adi atas. Sama-sama Mbak. Selamat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.